Tiga, oke. Oke. Aduh, kembali lagi tapi dengan tempat yang berbeda. Oke, hari ini podcastnya tentang apa ya? Ekonomi yang sedang terjadi saat ini di Indonesia. Oke, tanpa menunggu terlalu lama, kita lanjut mulai saja. Tampon gitu. Oke, pertanyaan yang pertama, apa saja langkah yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi? Oke, akan dijawab pertama oleh siapa nih? Oke, yang pertama, yuk, yang akan dijawab oleh Mas Ahmad. Oke, cara menanggulangi apa saja langkah yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi? Ya, Sebenarnya pemerintah Indonesia tuh Pak cukup banyak cara untuk menanggulangi ekonomi ya. Mulai ya sekarang ini tuh lagi masalahnya itu soalnya. Ya pemerintah tuh harus meminimalisir seminim mungkin lah dari segi anggaran, dari segi ekspor, impor, terus APBN atau pajak dari masyarakat tuh harus di transparan. ya dikelola dengan transparan, terus ya jangan terlalu dibuang-buang lah menurut saya mah. Mulai dari segi anggaran yang nggak perlu tuh ya dicukupkan saja lah, yang nggak penting tuh. Contohnya ya kayak MBG tuh apa ya, programnya tuh bagus secara teori tapi secara praktek tuh kurang tepat. Nah, kenapa kurang tepat? Karena satu, latar pendidikan dari seorang kepala badan gizi itu tidak relevan. Iya. Tidak relevan. Ya. Jurusan. Baik. Terus tuh ya itu seenaknya aja, jadi tuh kayak kurang dikontrol lah. Nah, perlu diingat ini kan program dari Pak Prabowo ya. Nah, Pak Prabowo juga harus peka lah terhadap ekonomi tuh. Nah, ekonomi sekarang kan mulai krisis kan. Nah, kenapa sih bisa krisis? Ya karena itu anggarannya tuh terlalu besar, anggaran dalam negeri, terus dari ekspornya tuh kurang transparan. Ya menurut saya itu aja sih, harus diperbenar lagi sih dari segi program-program dan peraturannya. Oke, menurut opini saya sependapat dengan pendapatnya Mas Ahmad, karena seperti yang dikatakan tadi, kita harus efisien si anggaran dan transparansi anggaran tentang keuangan daerah atau keuangan negara harus transparan. Kalau bisa itu anggaran yang kurang berguna diturunkan atau tidak tidak perlu ditambah atau dihapus ke sekalian. Itu menurut saya sih tambahan. Gimana menurut pendapat opini Mas Rodi? Alamat Pertanyaan satu. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, lanjut saja ya. Karena Mas Rodinya sedang nggak enak badan, gamut. Oke, pertanyaan selanjutnya kedua, bagaimana peran masyarakat dalam membantu pemulihan ekonomi saat terjadi krisis di Indonesia? Nah, peran masyarakat gimana? Saya pertanyaan ke Mas Ahmad. Jadi Peran masyarakat peran masyarakat dalam membantu pemulihan ekonomi saat terjadi krisis. Masyarakat ya ini maksudnya. Dalam kasus ini krisis ekonomi, apa peran masyarakat? Ya masyarakat tuh harus
harus ya kayak tadi efisiensi di dalam krisis ekonomi di dalam negeri itu tuh ya banyak faktornya ya. Terus masyarakat juga ya ikut andil dalam itu. Contohnya kayak pengeluaran tuh ya jangan boros-boros lah. Terus masyarakat tuh contohnya kayak UMKM lah, maksudnya masyarakat ya harus bisa ya, bukan harus bisa ya, tapi harus ya ikut memikirkan selain pemerintah tentang kayak itu tuh ya, merujuknya sih pajak ya kayaknya masyarakat tuh pajaknya tuh harus dikurangi. Tapi kan apa kalau tinggi tapi ada tinggi tapi jelas tujuannya dan ada transparansi. Oke. Mungkin itu. Oke, menurut pendapat saya agak mirip seperti pendapatnya Mas Ahmad. Peran masyarakat itu penting untuk pemulihan krisis di Indonesia. Jika itu terjadi di Indonesia, contohnya untuk pemulihan sebagai peran masyarakatnya, kayak masyarakat itu harus jangan mengandalkan impor, ekspor, dan cincai produk lokal dan mensejahterakan masyarakat, karena masyarakat tuh harus bisa menghasilkan penghasilan dari selain bantuan bantuan pemerintah. Jadi masyarakat tuh jangan tergantung oleh pemerintah. Kalau bisa tuh masyarakat tuh membangun membangun LCU, membangun usaha. Ya, usaha mikro kecil. Mungkin itu bisa membantu pemerintah juga ya, karena ya pajak itu tapi pemerintahnya juga tuh menurut saya keterlaluan. Keterlaluan kenapa? Karena ya mengambil pajak sebanyak-banyaknya dari masyarakatnya juga kan susah, apalagi mencari pekerjaan tuh susah, bangun usaha itu susah, banyak ruginya. Nah, harusnya itu pemerintah tuh jangan hanya ya genjot pajak setinggi mungkin, tapi harus ya memiliki cara lah selain pajak, cara alternatif. Jangan seakan-akan masyarakat tuh seperti sapi perah. Nah, ya itu tambahan dari saya. Nah, mungkin gimana pendapat Mas Rodi? Bagaimana peran masyarakat dalam membantu pemulihan ekonomi saat terjadi krisis di Indonesia? Peran masyarakat membantu pemulihan krisis di Indonesia yaitu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan membuat usaha-usaha kecil atau usaha UMKM agar lebih dikembangkan. Tapi utamanya masyarakat itu tergantung kepada sistemnya atau negaranya. Jadi yang harus dikoreksi itu yang utamanya ya itu tadi, negaranya atau sistemnya, agar negara kita ini lebih baik, dikurangi yang namanya nepotisme, terus demokrasi lebih ditekankan lagi, dan nilai-nilai moral agar lebih ditingkatkan lagi. Oke, sudah terjawab pertanyaan kedua. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga, apa dampak krisis ekonomi terhadap dunia kerja dan bagaimana cara menguranginya? Oke, saya oper saya oper pertanyaan ke Mas Rodi.
apa dampak krisis ekonomi terhadap dunia kerja dan bagaimana cara menguranginya? Nah, dampak krisis ekonomi terhadap dunia kerja, cara Dampak menguranginya. krisis ekonomi terhadap dunia kerja. Cara menguranginya. Dunia kerja seperti halnya Ini apa? dunia kerja ya seperti nah, apa tadi? Apa dampak krisis ekonomi terhadap dunia kerja dan bagaimana cara menguranginya? Mengurangi. Iya, Oh, cara menguranginya. Ya, dampak krisisnya kan, mengurangi Iya. dampak krisisnya. iya. Ya, dampak dari krisis ekonomi ke pekerjaan tuh sangat signifikan ya menurut saya. Karena apa, perusahaan tuh mikir dua kali lah untuk menggaji karyawan, untuk tunjangan karyawan. Nah, untuk menanggulangi krisis ekonomi itu terpaksa perusahaan tuh harus ya PHK massal. Ya itu contoh kayak efisiensi lah. Efisiensi Tenaga kerja. tenaga kerja dan ekonomi juga. Ya, itu. Nah, pendapat saya juga bisa mirip yang mati. Ya iya, mirip-mirip coy. Dan juga bisa akibat dari generasi zaman sekarang karena ada teknologi AI, karena AI menjadi bukan alat pengganti sih, alat bantu. Iya, tapi bisa saja itu bisa mengurangi tenaga kerja seperti halnya kayak sistem administrasi, terus konten kreator. Enggak sih, konten kreator masih belum. Ilustrasi apa? Oke, saya oper nih langsung. Jawabannya pertanyaan ke Mas Rodi. Ayo. Oke. Dampak krisis ekonomi terhadap dunia kerja itu banyak perusahaan ini apa? Iya, PHK massal terhadap pegawainya karena mungkin perusahaan tersebut terkena dampaknya dari adanya krisis ekonomi di negaranya. Pasti ada dampaknya begitu terasa. Terus dampaknya di masyarakat juga krisis ekonomi itu kenaikan bahan-bahan pokok atau bahan-bahan pangan, terus susahnya mencari lapangan pekerjaan ketika ada krisis di suatu negara. Nah, cara menanggulanginya atau menguranginya itu dengan cara pemerintah ikut andil dalam penyelesaian masalah tersebut, terutama pembukaan lapangan pekerjaan baru. Contohnya 19 juta lapangan pekerjaan atau lapangan padel. Iya, oke. Boleh ya. Langsung masuk. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Bagaimana UMKM dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi krisis ekonomi di Indonesia? Nah, UMKM itu menghasilkan apa? Nah, usaha mikro kecil menengah. Bener. Oke, saya jawab. Saya dulu yang jawab. Oke, UMKM dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi krisis ekonomi di Indonesia. Karena UMKM itu sangat penting di Indonesia karena menjadi penopang ekonomi Indonesia. Karena kalau tidak ada UMKM, nanti kita bertergantungan terhadap impor atau luar negeri. Karena sumber daya kita kan banyak ya, harus dimanfaatkan untuk dikelola atau biar uangnya tuh diputar kembali ke negara kita. Seperti contohnya pajak. Pajak lagi. Pajak masuknya ke kantong pribadi tuh mah. Itu aja sih. Oke. Pertanyaan jawaban dari Tambahan dari saya, menurut saya UMKM itu penting ya. Ya betul, karena UMKM di Indonesia tuh penunjang ekonomi terbesar lah. Karena UMKM itu
ya kayak distribusi pajak lah intinya. Ketika usaha berkembang kan negara juga ikut merasakan. Heeh. Ya, menurut saya itu. Nah, bagaimana pendapat Mas Rodi, mau menambahkan atau mau juga menjawab tentang apa bagaimana UMKM dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi krisis ekonomi UMKM? UMKM jadi Ekonomi. harusnya karena UMKM itu termasuknya penopang ekonomi ya, Li. Karena di suatu negara pasti tersebar banyak UMKM yang berdiri, dan berdirinya itu independen, bukan oleh berdiri sendiri, bukan oleh tanpa bantuan adanya pemerintah. Terus apa lagi? Dan kepada Terus UMKM juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Indonesia. mungkin udah memang itu mah sekitaran itulah jawabannya. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima, mengapa stabilitas harga bahan pokok penting dalam mengatasi krisis ekonomi? Nah, kenapa penting tuh kestabilan bahan pokok dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia? Oke, saya jawab dulu. Karena kestabilan pokok bahan pokok tuh bagus. Kalau stabilitas harga bahan pokok tuh penting dalam mengatasi krisis di Indonesia tuh. Kayak misalnya bahan pokok ya. Oi, lah mancing dia. Subhanallah. Nyakol lagi. Oh iya, hati-hati. Hei. Mana kan? Ya. Kan jiwa kecap anjing. Di Bang Maning ya. Apa mana? Hei, nah, balik Maning. Aduh. Gimana malam itu, malam pertama? Ya, ada deh. Kalau gua nemu di kado dari pasar kah? Aduh. Jalan banget. Oke, contohnya kayak beras, terus minyak. Nah itu minyak tuh biasanya tuh iya krusial. Padahal kita kan produsen lagi, penghasil minyak sawit terbesar di dunia kan ya. Tapi kenapa minyaknya tuh harganya nggak turun? Kenapa naik turun? Karena kata pemerintah kita harus mengekspor. Nah, kenapa harus mengekspor? Keterjanggalan. Karena tuh mementingkan apa ya? Barang di luar negeri tuh nggak mementingkan di Indonesianya. Beras juga masih impor. Nah masih impor tuh masih apa ya? Problemnya tuh masih terus berlanjut ya emang. Sampai sekarang juga beras tuh impor tuh mungkin kebutuhan paling penting ya di Indonesia kalau beras tuh. Iya, soalnya kalau nggak makan nasi tuh belum makan namanya. Udah Indonesia. Iya, kalau bisa tuh kita itu jangan bergantungan dengan beras bahan pokok karena sandang pangan ya. Ya kan masih Iya, ada ubi, terus jagung, ya gandum kan banyak. Selain gabah, seran beras itu sih ya alternatif pengganti beras. Ada beras merah tapi itu mungkin harganya lebih mahal ya. Iya. Betul. Ya. Oke. Mau ada tambahan lagi? Coba. Nah, apa sih?
Nah, Mengapa harga bahan pokok penting dalam menghadapi krisis? oke. Bahan pokok itu penting ya. Ya sandang pangan itu penting ya. Masih dagang. Karena bahan pokok itu penentu kestabilan ekonomi suatu bangsa. Ketika suatu bangsa mengalami lonjakan harga pokok, Iya. nah itu tuh sangat bahaya untuk masyarakat yang menengah ke bawah lah, karena ya susah cari kerjaan kan susah, apalagi bahan pokoknya naik semua. Nah, cara menanggulangi itu sih, Mengapa stabilitasnya? Stabilitas. Stabil harga pokok. Jangan naik turun. Kenapa harus Kalau stabil? situ naik, Iya, naik. kenapa harus stabil? Contohnya kayak misal minyak 12.000 terus sampai kapanpun, kan itu namanya stabil. Nah, kenapa harus stabil? Ya, kenapa harus stabil? Ya karena ekonomi Indonesia tuh ya itu nggak ada transportasi, terus kayak bahan mentahnya juga kan diimpor, jadinya ya itu mau stabil dari mana, kan bahannya juga diekspor apa. Itu sih tambahannya. Ayo, Mas Rudi mau jawab? Mau ya. Oke, kita lanjut aja pertanyaan ke berapa tadi? Sampai 10. Tenang, sebentar. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Apa strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran saat ekonomi sedang mengalami krisis? Pengangguran. Menurut saya cara alternatif untuk mengurangi pengangguran itu ya selain membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, tapi itu kan belum tentu keterima juga. Mungkin harus ya itu sih, harus berpikir secara realistis, harus ya kayak berusaha sendiri apa franchise gitu. Nah, dengan franchise kan mungkin insya Allah kalau berkembang kan bisa membuka lapangan pekerjaan secara ya mungkin nggak besar ya lapangan pekerjaan, tapi setidaknya bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia ini, di Konoha ini. Nah, pemerintahnya juga jangan diam aja. Nah, gimana sih caranya? Contohnya kayak kerjasama ketenaga kerjaan di luar negeri gitu. Nah, boleh itu ke Bapak. Walaupun di negeri sendiri sempit. Itu sih. Pemerintah juga harus ikut andil. Nah, iya betul. Pemerintah itu harus ikut berpartisipasi. Contohnya pemerintah menggelontorkan anggaran untuk modal usaha menengah, biar ada modalnya tuh, biar ada mengisi kosongan di ekonomi. Jadi itu pemerintah mengasih modal untuk orang untuk membuka usaha, biar tuh Sistemnya kayak kerjasama gitu. iya. Jadi tuh pemerintah ngasih modal ke orang-orang, jangan cuma ngasih 19 juta lapangan pekerjaan, belum tentu keterima itu. Jangan cuma kasih harapan pajak gede-gede terus. Nah, pajak belum tentu mensejahterakan rakyat kalau nggak dimanfaatkan ya dengan baik. Itu sih. Oke, tadi mau menjawab? Ya. Apa ya? Oh, selanjutnya pertanyaan ke-7. Bagaimana pentingnya investasi dalam bagaimana pentingnya investasi dan inovasi dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia? Oh, dan inovasi. Mau menjawab atau saya jawab? Oh, Ya, Ali dulu. betul. Bagaimana pentingnya investasi? Nah, zaman sekarang kan
investasi itu perlu ya di Indonesia, karena siapa tahu takut krisis moneter. Jadi iya, siapa tahu kan harga barang naik, jadi enggak terlalu merugikan kalau investasi di barang atau jasa, karena investasi itu berjalan iringan dengan zaman. Nah, karena setiap zaman tuh pasti investasi yang contohnya investasi yang tidak lekang dari waktu ya emas, terus kalau kripto ya mungkin bisa, kalau bisa ngolahnya mah, terus investasi tanah sawah, karena populasi. iya itu sih. Lanjut. Oke, lanjut pertanyaan lanjut pertanyaan ke-8. Apa peran generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi krisis? Nah, apa peran generasi muda tuh? Ya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ya, sedikit menambahkan peran anak muda bangsa ya untuk menstabilkan ekonomi atau menetralkan ekonomi di Indonesia cukup banyak ya, banyak Ya, sebutkan beberapa contoh. mulai dari itu kayak usaha terus bangun pula berpartisipasi di bidang ya ekonomi pemerintahan kayak Kementerian Keuangan. Langsung. Nah, terus peran anak muda juga ekonomi itu ya kalau bisa lah membuka inovasi yang bisa menghasilkan, bukan hanya menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain. iya orang lain, Negara. tapi itu tuh menurut saya sedikit susah ya di negeri ini tuh, Iya. karena aturan yang tidak manusiawi, terus pajak yang setinggi ekspektasi orang tua. Itu sih bingung juga sih di negeri ini tuh. Ngurep pula. Nah, generasi muda itu perannya bagus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah krisis. Seperti contohnya peran di oke. Ahmad mau menambahkan? Gimana mau berinovasi anak muda di Indonesia? Kalau yang berinovasi untuk memperbaiki bangsa juga harus dikekang, harus dibatasi dari pemerintah tuh. Iya. Contohnya kayak pembuatan babi bos gitu, kayak bensin tuh. Bensin alami. Nah, itu kan gimana mau berkembang anak muda di Indonesia tuh kalau pemerintahnya juga gak mendukung. Jadi saya tuh bingung di negeri itu mau jalan kemana. Jalan kemana arah negara kita ini. Jadi peran generasi muda tuh harus bisa mensupport kondisi ekonomi di Indonesia. Ya seperti contohnya tadi babi bos. Nah, dan juga kalau anak muda ada kreasi atau inovasi itu jangan dipersulit gitu. Kalau bisa tuh, kalau bisa dipermudah. Kalau ada inovasi kayak mendukung atau memodali ya. Jadi ya ngasih modal lah, memodalkan ya modal Indonesia. Jadi generasi muda itu harus disupport, dan generasi depan kan akan dilanjutkan oleh generasi muda, bukan generasi tua lagi. Karena seperti di pemerintahan aja, jangan masukkan generasi baby boomer. Jadi tuh boomer itu nggak terlalu gaptek,
gaptek lah. Jadi nggak tahu kalau apa misalnya kena hack kayak di Komdigi itu. Pernah kena hack kan data-datanya bocor. Hampir tiap tahun tuh bocor itu. Iya. Walaupun bocor, tapi di balik itu ada anak muda yang mencari solusi. Kayak hacker-hacker di Indonesia tuh Ya, bagus banget hacker di Indonesia tuh. Tapi iya, walaupun nggak kelihatan. nggak kelihatan dan nggak dihargai, malah dijuluki anak-anak asing. Iya, itu aja. Mau menambahkan atau lanjut? Oke, lanjut. Bagaimana kebijakan pertanyaan 9? Bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dalam membantu mengatasi krisis ekonomi di Indonesia? Fiskal tuh apa sih, lupa aja. Fiskal. Oh, fiskal itu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur kondisi ekonomi, mengelola penerimaan dan pengeluaran. Oh, pengeluaran dan pemasukan. Fiskal dan moneter. Jadi itu kebijakannya ekonomi. Oke. Jadi pemerintah itu harus mengurangi, ya kayak tadi sih pertanyaan yang awal-awal, mengurangi anggaran dan efisiensi anggaran dan transparansi dan ditampilkan bukti data-datanya, jangan cuma omongan doang, omon-omon. Jadi kita perlu diperbanyak seperti Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya. Orang seperti itu Iya. harus diperbanyak lah di kabinet itu tuh. Kabinet keuangan tuh. Benar. Karena dukungan dari masyarakat, Pak Purbaya jadi bisa menstabilkan ekonomi, mungkin saja. Semoga. Ya. Oke. Penambahan. Nah, ya, Bagaimana kebijakan fiskal dapat bantu uang masuk, uang keluar. Oh, ya, menurut saya tuh ya fiskal dan moneter ya itu tuh harus berjalan secara stabil lah. Caranya Ya, Bang. saya dengan Membantu krisis ekonomi di Indonesia. membantu terus membantu fiskal. Ya, kayak tadi. Secara sederhana, penerimaan negara, pengeluaran, misalnya pajak. Oh iya. Ya itu tuh uang masuk dan keluar tuh harus secara beriringan ya. Dengan cara apa sih? Ya pajak, tapi pajak juga harus manusiawi lah. Terus itu kayak sebenarnya utang di negara lain juga membantu ya harusnya. Tapi karena gak dilunas-lunas membengkak dan berbunga, jadi berbuah busuk. Rangkai api. Jadi negara itu tuh keteteran sendiri. Nah, ya cara menanggulanginya tuh ya efisiensi anggaran udah itu. Efisiensi anggaran, pajak harus berjalan, tapi jangan menyengsarakan masyarakat juga. Terus investasi di luar itu kayak daya alam apa itu kan bisa membantu bagi suatu negara. Nah, harusnya negara tuh bisa mengelola sumber daya alam itu dengan baik ya. Terus transparansi terhadap masyarakat. Kan masyarakat juga yang terdampak oleh lingkungan yang rusak itu tuh. Nah, Sepaket. ya itu sih efisiensi anggaran sih titik poinnya mah. Tapi
di suatu pembatasan anggaran tuh pasti ada baik dan buruknya ya, apalagi efisiensi anggaran pasti ada timpang lah kayak untuk masyarakat tuh. Terus untuk penambahan sedikit lah, tolonglah untuk anggota DPR dan kabinet yang lain tuh jangan banyak-banyak Ya, tolongnya. kurang. Iya, kabinet tuh dikurangin lah. Ya. Kayak menteri inilah, menteri itulah. Karena menteri itu belum tentu apa ya, Tentu sejalan dengan kelanjutan ekonomi Indonesia tuh. Jadi ya menteri minta anggaran inilah untuk inilah, ya buat apa juga kalau hasilnya nggak kelihatan tuh. ya, Gitu. contohnya pas Pak Habibie memimpin tuh kan menteri tuh cuma berapa orang itu kan bisa menguatkan ekonomi itu sampai 6.000 berapa itu, 11.000 6.000 orang, 6.000 kan. bukan penghuni luas laut itu. Ya pas Habibie memimpin tuh ekonomi menguat, terus mulai kerasa kestabilannya. Tapi tentang trauma pas pemimpinan itu tuh ya, trauma kejadian itu tuh iya masih membekas. Tapi dengan adanya transparansi terhadap ke masyarakat oleh Pak Habibie itu, masyarakat setidaknya bisa tenang. Lagi akan tambahan nih Ahmad. Lanjut. Oh, oke. Lanjut pertanyaan. Bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dan membantu mengatasi relatif. kayak kerja Apa? pemasukan dan pengeluaran. Oh, ya. Masuk pajak, misalnya pajak, pengeluaran tuh kayak bangun terus tuh kayak Fiskal pun nggak ya bisa. fiskal. Moneter ya, bro. Ya, moneter tuh Harus uang. Ya, Harus uang. ya, Keluar masuk ya. ya. Gimana kebijakan fiskal dan Inilah fiskal lebih aja moneter. Ya moneter. kebijakan fiskal apa Dan moneter. Moneter. dapat membantu mengatasi krisis ekonomi di Indonesia, yaitu kita lebih banyak menciptakan hilirisasi atau presiden kita atau wakil presiden kita hilirisasi. Singkatkan sumber daya manusia di Indonesia agar bisa menciptakan produk-produk atau bahan-bahan jadi ketika mengekspor keluar itu kita lebih mahal. Tahan uang. Jadi nggak cuman mentah, jadi diproses dulu di dalam negeri oleh tangan-tangan anak bangsa atau masyarakat Indonesia yang SDM yang mampu. Iya. Terus juga pembatasan impor yang tidak perlu dan apa lagi? Oh, khususkan ekspor jangan impor. Iya, di lebih banyakkan ke sektor ekspor dan dibatasi untuk sektor impor. Oke. Pertanyaan ke-10 atau terakhir. Oke, menurut Anda langkah apa yang paling efektif untuk menjaga kesehatan, ketahanan ekonomi Indonesia saat menghadapi krisis global? Nah, ini global nih, bukan Indonesia, global. Langkahnya yang paling efektif menjaga ketahanan. Oke, saya jawab. Langkah yang paling efektif yaitu bekerja sama dengan pihak luar negeri dan jangan menutup diri. Kalau bisa investasi di luar negeri, kita bekerja sama dengan Cina atau Jepang atau Belanda. Nah, dengan kerjasama itu ada timbal baliknya.
kayak Jepang tuh, Jepang ke Indonesia. Indonesia mengirimkan orang untuk bekerja di Jepang, dan Jepang juga mempekerjakan orang Indonesia untuk menghasilkan uang dan masuk ke uang anggaran apa kas negara, kas negara. Dan contoh lagi apa lagi ya, Soalnya kan itu masuknya bisa dipotong pajak juga. Iya. Perbedaannya di sana sedikit, terus kalau masuk ke Indonesia tuh banyak. ya. Nah, lanjut menambahkan Apa itu? menurut Anda Efektif, yang paling efektif untuk menjaga ketahanannya Indonesia. paling efektif ya? Ya benar sih tadi. Jadi kerjasama, Menjalin kerjasama luar negeri, investasi terus meningkatkan, kalau bisa meningkatkan sumber daya manusia kayak pendidikan apa. Nah, suatu efektivitas untuk menyetabilkan ekonomi sih, pendidikan itu. ya. Pendidikan Kayak mahasiswa kita diterbangkan ke Belanda untuk kerja apa melanjutkan studi mempelajari Pelajari suatu budaya ya, dan karena guru di sana atau dosen di sana tuh lebih apa ya, lebih gampang didapatkan ilmunya daripada dibanding Indonesia. nah, Di Indonesia sih bisa, tapi ya kurang. ketika pulang kan bisa membawa inovasi. Jangan satu catatan, pemerintah tuh nggak boleh mengengkang. Ya. Udah itu. Inovasi untuk anak muda tuh harus dibebaskan seluas mungkin, seluas samudera ya. Udah. Itu sih penambahannya. Oke, mungkin Mas Rodi mau menjawab. Apa langkah yang paling efektif untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia saat menghadapi krisis global? Langkah yang efektif untuk menghadapi krisis global ya. Menghadapi krisis global, langkah yang efektif. Ya kayak kita tuh kerjasama dengan luar negeri. Menerapkan ini kerjasama antara Indonesia dengan negara lain. Itu contohnya seperti kerjasama mengenai Contohnya di ASEAN. ya, contohnya membentuk organisasi seperti ASEAN. Karena ASEAN itu memperkuat negara-negara yang berada di anggota Asia. India, ya, uang, Terus uang. Nah, kayak menyebarkan inovasi seperti di Indonesia kayak QRIS tuh, pembayaran QRIS tuh bagus tuh. Udah mulai terus apa ya? Mulai merata lah. Jadi tuh ya QRIS tuh dari Cina kan diterapkan di Indonesia dan hasilnya tuh baik. Karena Trump juga kaget pas tahu kok orang Indonesia bayarnya pakai kris ya, segampang itu. Jadinya kris tuh lebih ditakuti oleh Trump tuh karena apa ya, menghambat menghambat keuangan di Amerika kan nggak pakai pembayaran kayak kris atau apa ya, banyak kan cash sih kalau Amerika tuh. Kris tuh jarang. apa jarang? Iya. Paling banyak kredit. Geser pun kartu. Mudah banget. Udah. Oke, cukup sekian dari podcast hari ini karena sudah menjelang maghrib dan banyak orang foto-foto di laut sini. Nah, aman saja sih. Oke, sekian dari podcast kali ini. Jangan menutup kata-kata, dikumur, dikunyah. Wassalamualaikum semua. Cakep.
dijemur di telen 45 menit.